Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah sama-sama kita hadiahkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan beliau kita dapat hadir di ruangan SMA Negeri 1 Solok Selatan ini untuk melaksanakan kegiatan disiplinasi budaya positif oleh guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Serta selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara kali ini ada susunan acaranya. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Herlinda Janita. Kepada Ibu Herlinda Janita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmati Rabbika abdahu Zakaria. Inna rabbahu nidaan khafiyya. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Herlinda Janita. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia
Dimohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Acara selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah mewakili Ibu Wiwi Rice Jelita untuk sekaligus pembukaan dalam diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Solo Selatan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Solo Selatan, yang kami banggakan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Solo Selatan yang alhamdulillah berkesempatan hadir dalam kegiatan pada hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Solo Selatan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 SMA 1 Solo Selatan. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pertama permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini, karena kebetulan pada saat yang sama beliau juga mengikuti kegiatan MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah tingkat Kabupaten Solo Selatan di SMA 6 Solo Selatan. Jadi beliau menitipkan pesan dan menugaskan kami selaku wakil kurikulum untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pesan dari Bapak Kepala Sekolah terkhusus untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 9 yang berasal dari SMA Negeri 1 Solo Selatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dipelajari dalam pendidikan program guru penggerak ini benar-benar bisa diterapkan di sekolah kita. Karena yang kita ketahui yang namanya budaya positif sesuai dengan visi misi sekolah kita menginginkan peserta didik kita yaitu memiliki karakter yang baik, karakter yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya budaya positif, diseminasi budaya positif ini, hendaknya nantinya kegiatan di sekolah kita, baik berupa PBM-nya ataupun yang lainnya, benar-benar sesuai dengan budaya positif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Sesuai juga dengan kurikulum Merdeka, di mana sesuai dengan tuntunan kurikulum filosofi Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan itu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, di mana kita harapkan memang anak-anak kita di sini memang mencapai kebahagiaan dan keselamatannya yang setinggi-tingginya itu. Makanya pembelajaran kita di sekolah memang sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Nah, seiring dengan hal tersebut, budaya positif merupakan hal yang memang harus kita tonjolkan di sekolah kita. Karena kenapa? Ketika kita mengajar anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita dengan tidak menggunakan kata-kata yang membuat mereka merasa tersinggung atau merasa sakit hati, karena yang kita ajar itu adalah anak-anak yang sudah usianya 15 tahun ke atas. Ketika kita berkata keras ataupun kasar kepada mereka, itu akan jadi dendam pada diri mereka. Makanya dengan budaya positif ini, ketika kita mengajar siswa kita dengan hati, ketika kita mendidik siswa kita dengan hati, maka insya Allah nantinya memang itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti contoh yang Bapak Ibu CGP terapkan kemarin, kalau saya lihat ya, saat tugas-tugasnya bagaimana menindak siswa kita yang terlambat, bagaimana menindak siswa kita kalau ada yang tidur lagi belajar. Memang benar segitiga restitusi itu diterapkan. Seandainya seluruh guru-guru kita sudah
sudah guru penggerak, mungkin siswa kita akan merasa bahagia. Pesan dari Bapak Kepala Sekolah, beliau sangat antusias, sangat senang sekali karena sudah hampir separuh guru-guru kita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan siswa kita juga merasa bahagia. Mereka datang ke sekolah kita ini dengan merasa senang, bahagia, maka nanti iklim positif, budaya positif itu akan muncul di sekolah kita. Jadi untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 9 yang sekarang sedang melaksanakan tugas-tugasnya, jangan lupa tetap semangat. Memang itulah target kita sesuai dengan target pemerintah. Memang mari kita tonjolkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, budaya positif itu benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin demikian sambutan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini juga bisa menerapkan hasil diseminasi ini dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah kita. Mungkin demikian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi positif dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari SMA Negeri 1 Solok Selatan secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah membuka acara kita. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ben Indones. Kepada Bapak Ben Indones dipersilahkan. Memohon serta meminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل قراءتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Solok Selatan. Kemudian kami kembalikan kepada moderator. Para moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi positif di SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam bentuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang kali ini akan disampaikan oleh Bu Vivi Yulianti. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati
Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solo Selatan, yang kami hormati Ibu KTU SMA Negeri 1 Solo Selatan. Baiklah, acara selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita ke acara puncak kita pada hari ini, yaitu diseminasi aksi positif yang akan dibawakan langsung oleh CGP Angkatan 9 Sumatera Barat dari Kabupaten Solo Selatan, Ibu Vivi Yulianti. Kepada Ibu Vivi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk memulai proses diseminasi, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama Vivi Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solo Selatan, berasal dari SMA 1 Solo Selatan. Baiklah Ibu-Ibu, untuk memulai pembelajaran kita untuk tentang diseminasi budaya positif, kita melakukan ice breaking dulu, ya. Ibu-ibu silakan berdiri. Tutup. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya SMA 1 Solo Selatan. Ya, di sini kita telah melihat bahwa budaya positif yang ada itu ada 6 budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya, yang kedua. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma stimulus respon. Sekarang untuk menentukan perubahan paradigma dalam belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, dia telah menjelaskan dalam filosofinya, ya, Ki Hajar Dewantara itu tentang belajar itu berpusat kepada murid. Kita sudah memperhatikan maksud pendidikan ini adalah merupakan segala sekuensi kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi di sini kita mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan anak-anak kita. Dalam kita menuntut anak kita di dalam kelas, bukan menuntut, ya, kita dalam menuntut. Karena anak-anak yang ada di dalam kelas itu beraneka ragam, tidak sama dulu anak-anaknya beraneka ragam. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang ini. Jadi kalau kita perhatikan, itu kita harus berpusat pada murid. Nah, maksud berpusat pada murid, di sini kita memperhatikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita melakukan perubahan. Jangan kita berbicara kasar pada anak kita. Jangan kita menuduh. Kamu bodoh misalnya, itu tidak boleh. Kemudian kamu belum juga mengerjakan lagi. Jadi tolong, kita di sini sebagai seorang pendidik harus
bisa menuntun anak-anaknya, bisa nantinya berkreasi sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Jadi di dalam kelas dia tidak terlalu tegang, apalagi belajar matematika. Melihat guru matematika saja dia sudah takut, apalagi dengan materi matematika yang akan diajarkan. Nah, jadi di sini seorang guru kita tahu adalah melihat bagaimana anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, itu ia merupakan perubahan paradigma belajarnya. Jadi kita tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh menuduh langsung ya pada siswa kita. Jadi untuk itu kita dapat melihat anak didik kita bagaimana kita menuntun yang baik sampai menciptakan kebahagiaan dan keselamatan anak-anak didik kita ke depannya. Ya, lanjut ke ini. Kemudian kita lihat perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba kepada murid, di mana pendidikan berusaha berpihak pada murid dengan memberikan tuntutan semua sesuai minat, bakat dan kemampuan. Maksudnya kita di sini, Ibu, itu bukan kita bersujud pada siswa kita. Maksudnya menghamba itu kita berusaha berpihak pada murid kita, ya, sesuai dengan tuntutan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak kita nantinya. Ya, kemudian filosofi yang terakhirnya adalah guru ibarat petani. Nah, di sini bijinya adalah seorang siswa, pupuk adalah kita sendiri sebagai guru. Kalau biji itu ditanam dan diberi makanan yang cukup, air yang cukup, otomatis pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam tadi tumbuh dengan bagus. Guru harus memberikan motivasi, inspirasi, gagasan kepada anak kita, ilmu kepada anak kita sebaik-baiknya. Kalau pupuknya tadi bagus, kalau ilmu yang kita beri, silakan Ibu. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya SMA 1 Solok Selatan. Ya, di sini kita telah melihat bahwa budaya positif yang ada itu ada 6 budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang kemanusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan next ini. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma stimulus respon. Nah, sekarang untuk menentukan perubahan paradigma dalam belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, dia telah menjelaskan dalam filosofinya, ya, Ki Hajar Dewantara itu tentang belajar itu berpusat kepada murid. Di sini kita sudah memperhatikan maksud pendidikan ini adalah merupakan segala sekuensi kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang
baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi di sini kita mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan anak-anak kita dalam kita menuntut anak kita di dalam kelas, bukan menuntut ya, kita adalah menuntut karena anak-anak yang ada di dalam kelas itu beraneka ragam, tidak sama Bu, anak-anaknya beraneka ragam, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang unik. Jadi kalau kita perhatikan itu kita harus berpusat pada murid. Nah, maksud berpusat pada murid, di sini kita memperhatikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita melakukan perubahan. Jangan kita berbicara kasar pada anak kita. Jangan kita menuduh kamu bodoh misalnya, itu tidak boleh. Kemudian kamu belum juga mengerjakan lagi. Jadi tolong, kita di sini sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun anak-anaknya, bisa nantinya berkreasi sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Jadi di dalam kelas dia tidak terlalu tegang, apalagi belajar matematika. Melihat guru matematika saja dia sudah takut, apalagi dengan materi matematika yang akan diajarkan. Nah, jadi di sini seorang guru kita tahu adalah melihat bagaimana anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, itu yang merupakan perubahan paradigma belajarnya. Jadi kita tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh menuduh langsung ya pada siswa kita. Jadi untuk itu kita dapat melihat anak didik kita bagaimana kita menuntun yang baik sampai menciptakan kebahagiaan dan keselamatan anak-anak didik kita ke depannya. Ya, lanjut ke diri. Kemudian kita lihat perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba kepada murid, di mana pendidikan berusaha berpihak pada murid dengan memberikan tuntutan semua sesuai minat, bakat dan kemampuan. Maksudnya kita di sini Ibu, yaitu bukan kita bersujud pada siswa kita. Maksudnya menghamba di sini kita berusaha berpihak pada murid kita, ya, sesuai dengan tuntutan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak kita nantinya. Ya. Kemudian filosofi yang selanjutnya adalah guru ibarat petani. Di sini bijinya adalah seorang siswa, pupuk adalah kita sendiri sebagai guru. Kalau biji itu ditanam dan diberi makanan yang cukup, air yang cukup, otomatis pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam tadi tumbuh dengan bagus. Nah, jadi di sini ibu-ibu, kita sebagai guru harus memberikan motivasi, inspirasi, gagasan kepada anak kita, ilmu kepada anak kita sebaik-baiknya. Kalau pupuknya tadi bagus, kalau ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita bagus, bisa dipahami oleh anak didik kita, berarti pertumbuhan tanaman tadi atau pertumbuhan anak-anak didik kita tumbuh dengan baik. Jadi pendidikan ini ibarat sebuah tanaman jagung yang ditanam.
kita menyemaikan, nanti kita kasih pupuk dan pertumbuhannya dengan bagus dengan diiringi oleh guru yang ada sebagai penuntun dalam proses pembelajaran. Nah, itulah perubahan paradigma belajar yang dilakukan pada anak-anak didik kita. Lanjut, Bu Dini. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma belajar lagi, yaitu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan, sebagai misalnya katakan tadi petani juga, dan juga contoh yang kedua ibarat kertas. Anak-anak itu ibaratnya sebuah kertas putih yang polos, belum ada terisi apa-apa. Gurulah yang akan mengisinya nanti, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan apa yang kita inginkan. Buku yang kosong tadi akan terisi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang berguna bagi anak didik kita. Itulah perannya ibu-ibu kita sebagai guru. Nah, selanjutnya teori motivasi. Di sini pada teori motivasi, lanjut Bu Dini. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia? Yaitu untuk menghindari, ya, ada 3 gagasan menurut Dan Gonsen dalam bukunya, yaitu 1. Untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Di sini yang pertama, untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Bagaimana kita menyikapi dari teori yang telah disebutkan oleh Gonsen tadi, yaitu untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita di dalam kelas, kita seorang guru, jangan langsung tutup poin memberi hukuman langsung pada anak kita. Kamu bodoh sekali. Kamu nggak mengerjakan, besok nggak boleh masuk lagi. Itu contoh. Itu tidak boleh. Ya, motivasi perilaku manusia itu yang akan kita tumbuhkan. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai penuntun di dalam kelas, kita harus bijak. Apa yang kita lakukan supaya anak kita bisa senang dan bahagia dia untuk kelaknya. Jadi jangan dia di dalam kelas takut pada kita, dengan ibu itu, saya tak mau masuk lagi takut. Kita ciptakan, ya, perkataan, budi pekerti yang baik yang kita contohkan pada anak didik kita. Lanjut. Kemudian selanjutnya teori motivasi berlaku untuk manusia. Di sini ada yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk motivasi eksternal, ya, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk penghargaan diri sendiri. Tadi sudah dijelaskan untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya dalam belajar kita, anak-anak itu butuh penghargaan yang kita perhatikan. Itu maksudnya imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contoh, nanti kalau Anda sudah
sudah selesai mengerjakan tugas ini, Ananda boleh pulang lebih awal. Nah, misalkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya dalam melakukan proses pembelajaran, Ananda dapat yang paling utama sekali. Nah, yang dampak yang tidak terpenuhi oleh kita, salah satunya, apa contohnya kebutuhan dasar yang terpenuhi Ibu? Nah, kebahagiaan, apa lagi? Kebebasan, kekuatan untuk bertahan hidup. Itu salah satunya. Jadi kita butuh kebutuhan dasar itu tentang kebahagiaan, tentang keselamatan, tentang kekuatan, dan tentang kebahagiaan hidup kita yang harus kita miliki, sehingga dalam proses kehidupan kita bisa melaksanakan dengan baik. Lanjut, berdiri. 5 komposisi kontrol. Di sini kita melihat apa saja yang ada pada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu motivasi. Penghukum, ya, yang pertama kita lihat itu identitas gagal di sini. Ya, ada membuat kontrol dari luar, ada kontrol juga dari luar, ada namanya identitas yang gagal, ada identitas berhasil, ya, untuk menciptakan 5 komposisi kontrol. Nah, di sini kita lihat adalah penghukum. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sebagai manajer. Nah, kita lihat dulu 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum. Nah, contoh penghukum di sini kita dalam belajar menghardik anak. Itu secara langsung nampak. Memberi suatu perkataan yang menyakitkan anak, itu langsung menghukum pada anak tersebut. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya, kita pergi wirid remaja, ada ustadznya melaksanakan ceramah, melakukan ceramah. Di ceramah itu tentang diri kita, kesalahan yang kita buat. Dari dalam diri kita lahir, oh iya, saya sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita sudah merasa bersalah dari ceramah saja yang diberikan atau pencerahan oleh ustaz. Merasa diri kita ini sudah merasakan ada yang salah. Besok saya akan tidak seperti itu lagi, akan merubah. Tapi itu sejenak saja. Besok beberapa bulan kemudian hilang. Ya, tidak akan kembali lagi. Jadi pas waktu diceramahi, waktu dinasihati itu kita terasa bahwa kita ini berbuat orang merasa bersalah. Jadi ustaz melakukan ceramah bisa membuat seseorang itu merasa dirinya bersalah. Itu satu contoh. Kemudian guru di dalam kelas mengasih arahan, mengasih tuntunan pada muridnya, sehingga muridnya yang tersentuh hatinya, yang merasa dirinya berbuat seperti itu, dia merasa bersalah. Jadi dengan arahan, dengan ceramah bisa membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, teman di sini dalam posisi kontrol. Ada teman itu yang bisa sejalan dengan kita, ada teman itu yang sering memojokkan kita. Nah, kalau yang sejalan dengan kita suka. Kalau sering memojokkan dengan kita merasa terhindar rasanya. Apabila kita melakukan suatu
yang kita buat dalam proses PBN misalnya. Guru sama guru saling tidak merasa enak, itu teman atau teman sejawat. Begitu juga dengan siswa di dalam kelas, dia merasa tidak nyaman dengan temannya. Contoh, temannya sering memojokkannya di dalam kelas, sedangkan dia sendiri tidak merasa memojokkan temannya sendiri. Nah, itu salah satu sebagai teman. Jadi kita sebagai teman, kita saling berkolaborasi, saling membantu, ya, untuk menghasilkan suatu kebaikan. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Kita di sini adalah sebagai pemantau. Misalnya di dalam kelas, kita sebagai pendidik, kita mengarahkan, sekaligus memantau siswa kita. Apa yang dikerjakannya, apakah dia memperhatikan saya dalam belajar. Nah, itu adalah salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, di sini kita adalah mengajukan pertanyaan. Nah, kita dituntut yang paling baik, salah satu 5 posisi kontrol yang diambil adalah posisi manajer, ya, dalam proses riset. Jadi posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adalah suatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Contohnya masalah anak, baik itu masalahnya terlalu berat, baik itu masalahnya sedang maupun masalahnya ringan. Kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dan bisa kita lihat video di sini bagaimana contoh menyelesaikan proses permasalahan terjadi di dalam kelas dengan segitiga restitusi. Dan silakan ibu-ibu perhatikan. Waalaikumsalam. Lalu semoga Aisyah ibu kami ini tahu ibu ingat ada perpindahan tadi bahwa Aisyah dan Anda berkata mengenai buku pakai guru ini. Ibu akan menerima penjelasan waktu yang terjadi. Dan silakan Aisyah Jadi ini Bu, Aisyah kan kehilangan buku teknologi Bu. Lalu Aisyah menemukannya di Sinabra Bu dan langsung mendadak dan mengambil buku tersebut Bu. Anda nggak ada Bu sama sekali mengambil buku pakai Aisyah Bu. tapi ada di Latinagara. Tapi beneran Bu, Anda nggak ada buku pakai Aisyah. Buktinya ada di Latinagara. Nah, ibu dulu pernah seperti itu, tapi setelah ibu tahu ini tidak ibu, ibu berikan ke yang bersangkutan. Jadi selesainya tidak penyelesaian masalahnya tidak rumit seperti ini. Untuk permasalahan ini nilai kesepakatan apa yang Aisyah dan Anda landai. Silakan Aisyah. Kesepakatan Aisyah masalahnya itu Bu, langsung menuduh orang tanpa ada buktinya Bu, tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu siapa sebenarnya mengambil buku pakai teknologi Bu. Kesalahan Nada tadi Bu, Nada langsung emosi setelah dituduh Aisyah Bu. Padahal Nada bisa menjelaskannya dengan baik Bu, sehingga menimbulkan keributan terlebih. Berarti kita menyelesaikan tadi tidak bagus, itu sudah melanggar kesepakatan kelas atau kelas. Kita yang mengambil buku tersebut dan tidak menuduh sembarang orang saja, kita menjelaskan tidak pertanyaan Bu. Iya, Sebenarnya ada karena ada
juga belajar dari pengalaman tadi Bu, untuk kedepannya Nada tidak akan emosi lagi jika menghadapi masalah dan selalu sabar dalam menghadapi masalah Bu. Dan jika memang Nada tidak bersalah, Nada akan menjelaskannya dengan baik Bu kepada orang tersebut tanpa Terima keduanya sudah menjelaskan Nesa dan Nara apa kesalahannya tadi. Jadi selain kita bertekad tidak ada seperti itu. Misalnya ada ketemu buku teman kita, kita langsung menuduh. Kemudian ya kita menjelaskannya itu kembalikan, mulai dan meletakkan. Maafkan Nada juga ya Nesa, kadang Nada tadi emosi pernah dituduh. Ya, silakan Nesa dan Nara kembali ke kelas. Nah, baiklah Ibu, itu contoh yang bisa saya lakukan terhadap anak didik saya yang bertengkar di dalam kelas dengan menggunakan segitiga restitusi tentang bukunya yang hilang dan menuduh temannya. Nah, sekarang kita lihat apa itu restitusi. Udah tadi. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, itu tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah, yaitu di SMA 1 Solok Selatan. Dan terima kasih saya ucapkan terlebih terkurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Merasa diri kita ini sudah merasakan ada yang salah. Besok saya akan tidak seperti itu lagi, akan merubah. Tapi toh sejenak saja. Besok beberapa bulan kemudian hilang. Ya, tidak akan kembali lagi. Jadi pas waktu diceramai, waktu dinasihati itu kita terasa bahwa kita ini berbuat orang merasa bersalah. Jadi Ustadz melakukan ceramah bisa membuat seseorang itu merasa dirinya bersalah. Itu satu contoh. Kemudian guru di dalam kelas mengasih arahan, mengasih tuntunan pada muridnya, sehingga muridnya yang tersentuh hatinya, yang merasa dirinya berbuat seperti itu, dia merasa bersalah. Jadi dengan arahan, dengan ceramah bisa membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, teman di sini dalam posisi kontrol. Ada teman itu yang bisa sejalan dengan kita. Ada teman itu yang sering memojokkan kita. Nah, kalau yang sejalan dengan kita suka. Kalau sering memojokkan diri kita merasa terhindar rasanya. Apabila kita melakukan sesuatu yang kita buat dalam proses PBE misalnya, guru sama guru saling tidak merasa enak, itu teman atau teman sejawat. Begitu juga dengan siswa di dalam kelas, dia merasa tidak nyaman dengan temannya. Contoh, temannya sering memojokkannya di dalam kelas, sedangkan dia sendiri tidak merasa memojokkan temannya sendiri. Nah, itu salah satu sebagai teman. Jadi kita sebagai teman, kita saling berkolaborasi, saling membantu, ya, untuk menghasilkan suatu kebaikan. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Kita di sini adalah sebagai pemantau. Misalnya di dalam kelas, kita sebagai pendidik, kita mengarahkan, sekalipun memantau siswa kita, apa yang dikerjakannya, apakah dia memperhatikan saya dalam belajar. Nah, itu adalah salah satu
yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, di sini kita adalah mengajukan pertanyaan. Nah, kita dituntut yang paling baik salah satu 5 posisi kontrol yang diambil adalah posisi manajer ya dalam proses riset. Posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah segitiga restitusi, adalah suatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Contohnya masalah anak, baik itu masalahnya terlalu berat, baik itu masalahnya sedang maupun masalahnya ringan. Kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, bisa kita lihat video di sini bagaimana contoh menyelesaikan proses permasalahan terjadi di dalam kelas dengan segitiga restitusi. Nah, silakan Ibu-ibu perhatikan. Anda nggak ada Bu sama sekali mengambil waktu pakai Aisyah lagi. Beneran ada nggak? Ibu dulu pernah seperti itu, tapi setelah tahun itu diberikan yang bersangkutan. Jadi sebenarnya tidak penyelesaian masalahnya tidak rumit seperti ini. Untuk teman-teman ini dinilai apa yang Aisyah dengan Lambda. Silakan Aisyah. Langsung duduk orang tanpa kami cari kebenaran dulu sampai saudara kedua mana langsung emosi setelah itu padahal ada dia menjelaskannya di sini menimbulkan kebiasaan. Jadi kita memperhatikan tadi tidak bagus, itu sudah melanggar kesepakatan kelas atau sudah kita tidak terus merangkap kemudiannya dari semua guru sebenarnya memang tidak ini menghadapi masalah dan dalam menghadapi masalah ini jika memang mereka tidak bersalah mereka akan menjelaskannya dengan baik kepada orang keduanya sudah menjelaskan kita mereka apa kesalahannya tadi. Jadi selain kita berpikir tidak seperti itu, misalnya ada ibu dengan kita, kita langsung berdua. Nah, kemudian yang kita itu kebajikan, mulai dengan takaran. Ya, baiklah Ibu, itu contoh yang bisa saya lakukan terhadap anak didik saya yang bertengkar di dalam kelas dengan menggunakan segitiga restitusi tentang bukunya yang hilang dan menuduh temannya. Nah,
melihat apa itu restitusi. Dan ya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, itu tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah, itu di SMA 1 Solok Selatan. Dan terima kasih saya ucapkan terlebih terkurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan budaya positif oleh Ibu Vivi Yulianti. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu memberikan respon ataupun tanggapan tentang pemaparan materi tersebut. Silakan jika ada. Ya, pada Ibu Tika. Silakan Bu Tika. Misalnya dari Ibu Tika, apa saja contoh budaya positif yang dilakukan di sekolah? Pada Ibu Vivi dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menanggapi dari pertanyaan Bu Tika, apa contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita? Karena kita sudah panjang lebar tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Itu contoh budaya positif yang kita lakukan seperti kemarin, itu Marak Bungo Lamang. Kita melamang bersama, membangkit budaya kita yang telah luntur, kita bangkitkan lagi. Itu salah satu contoh yang kita terapkan dalam P5 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua contohnya, kita pagi-pagi melaksanakan kultum setiap hari Jumat. Itu contohnya budaya positif juga yang diterapkan. Yang ketiga contohnya, tiap pagi setiap hari kecuali hari Senin dan hari Jumat kita melakukan Asmaul Husna. Ada yang menguasai dari satu lokal yang wakili, dan kita bersama-sama di dalam kelas melakukan hal yang sama, mengikuti dari apa yang dibacakan oleh perwakilan dari kelas. Kemudian sebelum kita masuk, kita seorang guru atau bersama-sama dengan teman kita berdoa dulu, berdoa bersama, kemudian baru kita masuk. Kemudian anak-anak juga masuk ke dalam kelas dengan salaman. Sampai di depan pintu pagar, anak-anak juga salaman dengan guru-guru yang piket hari itu. Nah, itu contoh yang ketiga budaya positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah oleh murid kita. Nah, bagaimana kita? Ya, terima kasih ketika telah puas tentang apa budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita atau yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Silakan. Baiklah, demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya budaya positif ini adalah pembiasaan oleh pihak sekolah membuat sebuah kegiatan positif sehingga menjadi sebuah budaya positif. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal sekolah kita harus melakukan suatu peraturan yang kita buat dan keyakinan keras yang akan kita dapatkan di kelas 12 ini. Itu sebagai wali kelas di sini dan ribuan guru yang masuk mengajar di sini. Kita semuanya berjumlah 36 orang dari kelas 12 kita 1. Kita akan membuat peraturan dan keyakinan keras. Mungkin peraturan sudah ada dari dulu dan sekarang pada saat ini karena kita masih awal sekolah, kita melakukan keyakinan
kelas. Jadi kelas kita buat apa kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas beda dengan peraturan. Kalau peraturan yang dibuat misalnya dengan guru yang masuk, sekarang kalau contoh, kalau dengan ibu misalnya dalam mengajarkan materi pembelajaran, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan. Itu adalah satu peraturan komitmen yang kita buat dari seorang guru kepada siswanya. Sekarang keyakinan itu misalnya contoh melenyapkan sampah sembarangan di lokal. Apa keyakinan kelas yang ada dari situ? Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan dari yang muncul dari siswa itu sendiri atau dari anak semua. Kalau sudah serahkan apa jadi itu sudah ada di dalam diri anak semuanya. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi 36 anak semuanya kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 12 di kelas 1 ini. Sebenarnya boleh bermacam-macam. Misalnya keyakinan kelasnya tidak boleh mengganggu temannya karena itu sudah baik. Apalagi keyakinan kelasnya semuanya. Tidak boleh masuk kelas selama misalnya itu peraturannya apa? Kalau masuk kelas misalnya keyakinan tidak tempat waktu masuk kelas. Itu keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu peraturannya masuk jam 7.15 ke kelas itu peraturan. Keyakinan kelas kita tidak boleh tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Jadi ada masing-masing kamu punya keyakinan kelas. Saya datang, saya masuk kelas itu pada waktu keyakinan kelas. Apa lagi? Saya begini, silakan anak-anak semuanya. Nanti ibu kasih kertas note untuk semuanya lagi. Belakang sini. Nanti Anda buat dan tempelkan di sana ya. Apa keyakinan kelasnya? Sudah, Bu. Sudah bisa berbeda. Dan silakan langsung dibuat tempelkan di dinding yang telah disediakan pada kertas yang telah disediakan. Jangan salah, lemnya itu di belakang ya nanti. Baiklah, saya perwakilan dari kelas IPA 1 akan membacakan kesepakatan peraturan kita bersama. Yang pertama, kayak kelas 12 IPA 1, jangan berkeliaran di luar kelas saat jam kos.
Yang kedua, meminjam barang teman harus meminta izin terlebih dahulu ya. Ketiga, tidak boleh makan di saat jam PBM berlangsung. Yang keempat, kesepakatan kelasnya tidak boleh bertengkar satu sama lain. Kelima, tidak tidur saat PBM. Yang keenam, tidak boleh bullying. Yang ketujuh, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kedelapan, jika ketahuan makan di kelas, belikan makanan yang dibawakannya ke teman sekelasnya. Sekianlah itu kesepakatan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.